Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Video kali ini kita masih membahas tentang kemagnetan, tepatnya adalah tentang medan magnet dan magnet bumi. Kita langsung saja ke medan magnet. Suatu benda dapat ditarik oleh magnet jika benda tersebut berada dalam medan magnet. Medan magnet adalah area di sekitar magnet yang jika magnet atau benda ferromagnetik diletakkan pada area tersebut akan mengalami gaya magnet. Ya. Kalau misalnya sesama magnet, maka dia bisa jadi tolak-menolak, bisa juga tarik-menarik, tergantung sama kutubnya. Ya, kalau kutubnya sama berarti akan tolak-menolak, kalau kutubnya berbeda berarti akan tarik-menarik. Tapi kalau bentuk benda ferromagnetik, maka otomatis ketika dia masuk ke dalam medan magnet, dia akan ditarik oleh magnet tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar medan magnet, ya, bukan gambar sih. Ini bisa ditunjukkan melalui praktikum sederhana, yaitu menggunakan kertas, ya, kertas, kemudian di bawahnya, di bagian bawah kertas ini ditaruh magnet, ya, nanti di atasnya ditabur serbuk besi, sehingga nanti akan membentuk pola seperti ini. Ya. Kita bisa melihat ini ada garis-garis, ya, membentuk garis-garis, melengkung, 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 ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Melalui penelitian lebih lanjut, ya, sehingga dapat ditunjukkan bahwa medan magnet itu atau garis-garis gaya magnet itu dari utara menuju ke selatan, keluar dari utara masuk ke selatan kutub magnet. Nah, kemudian sifat garis-garis gaya magnet ini tidak saling berpotongan, ya. Seperti ini, ya. Pak, yang ini mah berantakan gitu. Iya. Ya. Sekarang kita gunakan yang ini. Tidak saling berpotongan. Kemudian keluar dari kutub utara menuju atau masuk ke kutub selatan, ya. Keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, garis gaya rapat itu artinya medan magnetnya kuat. Garis gaya renggang itu artinya medan magnetnya lemah. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat yang ini magnetnya begini, ya. Cuman tidak tahu mana yang utara, mana yang selatan. Nah, ini magnetnya. Nah, kita bisa lihat yang area yang dekat magnet ini rapat sekali, ya. Rapat sekali daripada yang ada di sini atau yang ada di atas-atasnya, ya. Nah, sehingga kalau ada benda yang dekat sekali dengan magnet, dia langsung ketarik, ya. Tergantung besar kecilnya benda juga sih. Langsung ketarik. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ada dua magnet yang berbeda kutub, kalau didekatkan, kita ingat tadi bahwa garis gaya magnet itu keluar dari utara, masuk ke selatan. Maka yang terjadi adalah seperti ini, garisnya, ya. Nah, maka dia akan menarik, ya. Akan tarik-menarik. Nah, kalau kutubnya sama, seperti ini, selatan sama selatan, ingat bahwa garis gaya itu di kutub selatan itu masuk. Maka berarti panahnya ke dalam, ya. Di kutub selatan itu panahnya masuk, garis gayanya masuk. Nah, seperti ini. Sehingga ketika didekatkan, ini terhalang kan, terhalang oleh medan magnet dari sini sama sini, maka dia tidak bisa didekatkan. Yang terjadi akan tolak menolak. Kalau sama-sama kutub utara bagaimana? Ya tinggal dibalik saja panahnya. Utara tadi kan keluar, ya, maka tinggal dibalik saja panahnya ke atas, ya, keluar. Nah, ini tentang medan magnet. Nah, selanjutnya kita ke tentang magnet bumi, ya. Jarum kompas itu selalu menunjukkan ke arah utara, ya. Arah utara yang dimaksud adalah arah utara geografis,
Ya, nah, di sini perlu diperhatikan nanti ada utara geografis, kemudian ada utara magnet, ya, magnet bumi. Nah, ini ditemukan oleh William Gilbert. Nah, jadi seperti ini. Ini kutub selatan geografis, kutub utara geografis ya. Ini sumbu putarnya. Kemudian magnet bumi kita, ya, magnet raksasa kita itu posisinya terbalik, di mana kutub selatan magnet bumi itu ada di kutub utara geografis, tapi tidak berimpitan, tapi membentuk sudut tertentu. Ya. Nah, kemudian kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis dengan sudut tertentu, jadi tidak pas. Ya. Nah, jadi ternyata hal inilah yang menyebabkan jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara. Ya. Dengan mengingat bahwa ketika kutubnya berbeda, maka akan tarik-menarik. Ini kan kutub selatan magnet bumi, maka dia akan menarik si kutub utara kompas. Ya. Kutub utara kompas. Dan kutub utara magnet bumi akan menarik kutub selatan kompas. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa jarum kompas itu kalau diletakkan begitu saja, jangan ada magnet lainnya di dekatnya, maka dia selalu mengarahkan ke arah utara, selalu menunjukkan arah yang sama. Ya, kalau kompasnya benar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ingat tadi bahwa garis-garis gaya magnetik atau medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Maka berarti ini arah panahnya adalah ke atas. Ya. Dan garis-garis medan magnetik ini atau garis-garis gaya magnetik ini tidak sejajar dengan permukaan bumi. Ya. Tapi jaraknya beda-beda. Ya. Kalau sejajar itu kan harusnya ini ya, misalnya seperti ini ya, anggap aja sejajar ya dengan permukaan bumi. Nah, harus seperti ini sampai ke bawah ya, sejajar atau membentuk lingkaran sempurna. Tapi ternyata garis gaya magnetik ini tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, nanti akan dijelaskan di berikutnya efeknya apa terhadap kompas. Ya, efek dari garis ini tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, medan magnetik bumi itu ternyata dia punya fungsi. Ya. Fungsinya adalah melindungi kita dari yang namanya angin matahari. Atau bahkan juga bisa melindungi kita dari yang namanya lidah api. Nah, ini adalah gambar ilustrasi ya. Saat magnet bumi itu melindungi kita dari angin matahari. Ini bukan gambar laba-laba ya, kayak laba-laba ya kelihatannya. Nah, ini adalah gambar garis-garis medan magnetik ya, yang terdorong oleh angin matahari ya. Sehingga yang bagian sininya tertekan, yang bagian sininya memanjang ke sana. Ya, ini bumi. Nah, seperti ini. Nah, ini ketutup. Jadi, angin matahari ini tidak sampai ke permukaan bumi ya. Nah, ini perannya medan magnetik bumi. Nah, ketika si medan magnet ini berusaha menahan angin matahari, terjadilah fenomena yang namanya aurora. Ya. Ini ada namanya aurora borealis. Ya. Nah, aurora ini adalah fenomena yang muncul ketika medan magnet bumi sedang menahan angin matahari. Ternyata di balik keindahan aurora itu sebenarnya ada bahaya yang mengancam, tapi mampu ditahan oleh medan magnet bumi. Nah, ternyata medan magnet bumi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa hewan dalam migrasinya atau ya hewan-hewan yang bermigrasi lah. Contohnya di sini kita ambil adalah merpati. Ya. Merpati ini adalah sejak zaman dahulu merpati itu
suka digunakan untuk mengirim surat, pergi dan pulang tanpa nyasar sedikit pun. Kenapa seperti itu? Nah, jadi mungkin kalian bisa googling sendiri juga ya. Di sini saya jelaskan secara singkat. Jadi pada merpati ini di otaknya itu ada istilahnya ada GPS alami, ada global positioning alami ya. Dari saraf-saraf yang bekerja di otaknya. Dia punya GPS alami ya. Atau bisa disebut juga biomagnetik ya, biomagnetik. Jadi magnet pada makhluk hidup. Nah, dia itu memanfaatkan medan magnet bumi untuk pergi atau untuk menentukan arahnya, untuk menentukan arah dia terbang. Nah, inilah yang menyebabkan si merpati itu tidak pernah nyasar. Selain merpati juga ada hewan-hewan lain, misalnya penyu. Penyu itu bisa bermigrasi belasan ribu kilometer, tapi mereka selalu bisa balik ke tempat semula. Ya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh yang seperti itu. Nah, itu pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup, sedangkan di teknologi, ya tadi sudah disebutkan GPS ya, menggunakan medan magnet, dan tentu sangat penting sekali medan magnet itu untuk dunia pelayaran, ya, dunia pelayaran. Kapal laut misalnya, termasuk juga pesawat terbang, ya, yang menggunakan kompas. Nah, ini tentang magnet bumi. Kita lanjutkan. Nah, tadi dikatakan bahwa kompas itu, sudut magnet, kompas itu tidak berimpitan dengan garis sumbu putar bumi, ya, tapi membentuk sudut. Nah, sudut yang dibentuk ini yang disebut dengan sudut deklinasi, ya. Jarum kompas tidak pernah tepat menunjukkan arah utara geografis, tapi menyimpang. Ya, penyimpangan ini dinamakan sudut deklinasi. Besar sudut deklinasi tidak selalu sama. Nah, kenapa tidak selalu sama? Misalnya seperti ini. Ini ketika posisinya manusianya ada di sini. Sekarang kalau misalnya posisi manusianya berada di sini, ya, berada di sini. Ini kan berarti kutub selatan magnet bumi ya, kutub selatannya ada di sini ya. Nah, maka otomatis dia menyimpangnya akan begini. Nah, kalau dia naik lagi ke area sini, berada di area sini, maka menyimpangnya akan seperti ini. Ya. Nah, jadi sudutnya semakin dekat ke kutub, sudut deklinasinya semakin besar. Dan tentu ini perlu koreksi. Supaya apa? Supaya benar-benar bisa menentukan arah utara dan arah selatan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan, ini dapat menyebabkan ketika kapal-kapal itu melintasi area kutub, ya, melintasi area kutub, itu kompasnya akan penyimpangannya besar sekali dan selalu arahnya berubah. Nah, untuk itu perlu yang namanya koreksi, koreksi sudut deklinasi supaya bisa menentukan arah geografis yang benar. Berikutnya, tadi dikatakan, sempat kita katakan bahwa medan magnet bumi itu tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, dampaknya adalah seperti ini, seperti yang tunjukkan gambar ini. Kita bisa lihat di sini ya, yang bagian merah ini berarti kutub utara ya. Ini berarti utara magnet ya. Yang ini berada di atas, sedangkan yang ini berada di bawah. Ya, ini berada di atas, ini berada di bawah. Jarum kompas tidak selalu membentuk horizontal. Terkadang terdapat penyimpangan terhadap garis horizontal yang disebut dengan sudut inklinasi. Ya, sudut inklinasi. Penyimpangan ini terjadi karena garis medan magnet tidak sejajar dengan permukaan bumi. Semakin dekat dengan kutub, sudut inklinasinya semakin membesar. Ya. Kalau digambarkan, kalau susah dilihat, digambar ulang seperti ini. Ini kaca kompas, ini harusnya garisnya seperti ini. Ya. Si jarum magnet, jarum kompasnya. Tapi ternyata dia membentuk sudut. Nah, sudut yang ini yang dinamakan inklinasi. Ya, sudut inklinasi. Nanti ketika pada bagian tertentu terbalik,
bisa yang ini yang di atas, yang ini yang berada di bawah. Nah, bisa nggak si jarum kompas ini membentuk bidang horizontal? Bisa, yaitu ketika si kompas berada di ekuator, atau garis khatulistiwa. Jadi ketika si kompas berada di area garis khatulistiwa, maka sudut inklinasinya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, demikian tentang kemagnetan bumi. Semoga video ini dapat membantu dan dapat dipahami. Terima kasih.